Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nurisna Fauzia, Triyuningsih, Tri Setio Ari, Titis Wilianti Frada, dan Atik Zaidatul Jamilah. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Jadi, tantangan guru dalam hal sosial emosional diantaranya ada yang pertama, guru harus menunjukkan contoh perilaku yang dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didik. Yang kedua, guru memastikan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran tidak hanya jasmani tetapi juga secara psikologis. Yang ketiga, guru harus adil dalam menilai peserta didik. Yang keempat, guru harus memelihara keseimbangan antara tugas sosial dan tugas akademis. Dan yang terakhir adalah guru harus dapat berperan sebagai orang tua peserta didik ketika di sekolah, sehingga peserta didik dapat merasa aman dan nyaman saat di sekolah. Yang selanjutnya mengenai studi kasus berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, guru mengalami kesulitan menghadapi peserta didik yang mempunyai beragam karakteristik dan pemikirannya sendiri-sendiri dalam pembelajaran, sehingga menjadi ujian bagi seorang guru. Yang kedua, guru memiliki sifat galak, sehingga peserta didik takut dan khawatir saat mengikuti pelajaran. Studi kasus yang ketiga yaitu guru tidak konsisten dalam menilai tugas. Tugas terkadang dinilai, terkadang juga tidak. Yang keempat, apabila guru mengikuti seminar atau hal lain untuk meningkatkan kompetensinya sebagai guru, tidak ada yang menggantikan di kelas, sehingga kelas kerap kali kosong. Studi kasus yang kelima yaitu guru pilih kasih terhadap peserta didik, sehingga menimbulkan perasaan iri antar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu, guru mengalami kesulitan menghadapi peserta didik yang sudah diajari namun tidak memahami pembelajarannya, sehingga hal ini juga menjadi tantangan bagi guru. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Terdapat 3 kegiatan sebagai upaya sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kegiatan rutin di luar kegiatan akademik. Hal ini bisa dilakukan dengan kegiatan workshop atau pelatihan, kerja bakti setiap hari Jumat, dan melaksanakan perayaan Hari Besar Nasional. Kedua, kegiatan yang terintegrasi dalam pembelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan refleksi di setiap akhir pembelajaran serta membuat diskusi kelompok. Ketiga, budaya dan aturan sekolah. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan yang sudah membudaya di sekolah, seperti sholat zuhur berjamaah dan mengajarkan norma-norma sosial yang baik. Selanjutnya, tantangan sekolah dalam melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional diantaranya adalah kesadaran dari warga sekolah yang masih kurang. Hal ini bisa dikarenakan sumber daya yang kurang mendukung untuk terlaksananya pembelajaran sosial emosional dengan baik. Selain itu, kesadaran orang tua pun kurang dalam mengawasi anaknya di rumah, serta kurangnya kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam pembelajaran sosial emosional. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, tentunya karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional.
Seperti yang kita tahu bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik uniknya masing-masing, sehingga setiap individu pun akan menerapkan pembelajaran sosial emosionalnya dengan cara yang berbeda pula. Karakteristik peserta didik meliputi usia, latar belakang budaya, dan tingkat kemampuan. Seperti contoh, cara meluapkan emosi bagi peserta didik yang memiliki karakter lemah, lembut akan berbeda dengan cara meluapkan emosi bagi peserta didik yang terlihat lebih aktif. Cara menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional, yang pertama, guru lebih memahami karakteristik masing-masing peserta didik, sehingga guru mudah untuk merespon atas emosi yang dikeluarkan oleh anak didiknya dengan tepat. Selain itu, guru juga perlu melakukan pendekatan kepada peserta didik yang dirasa mempunyai masalah. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dari film Laskar Pelangi, saya belajar tentang guru sebagai agen perubahan. Hal ini bisa kita lihat dalam film. Guru di situ mampu mendorong kreativitas dan pemikiran kritis dari siswanya. Guru membebaskan siswanya untuk mengeksplor dan mengembangkan dirinya secara maksimal. Tetapi, dalam hal ini, guru juga terus membimbing dan memberi arahan kepada siswa agar siswa tidak salah arah. Hal ini terbukti dengan adanya hubungan personal yang baik antara guru dan siswanya, yaitu dengan guru dapat mengenali karakteristik masing-masing siswanya dengan baik, sehingga guru dapat memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa tersebut. Dalam konteks guru menjadi agen perubahan, di sini pun guru harus berani keluar dari zona nyaman dan membawa perubahan baik dalam pendidikan. Misalnya, guru berani untuk menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang mampu membangkitkan semangat, kreativitas, dan tingkat berpikir kritis siswa, walaupun terkadang dihadapkan dengan penolakan dan norma dari budaya sekitar. Baik teman-teman, untuk selanjutnya, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Dari film Dead Poets Society, yang bisa saya pelajari adalah berani tampil beda dalam hal mengajar, karena setiap guru mempunyai caranya sendiri-sendiri, dengan catatan proses belajar mengajar tersebut dapat bermakna bagi siswa dan memunculkan kebermanfaatan. Selain itu, saya juga belajar tentang arti kreatif dan pentingnya persahabatan, di mana dalam persahabatan terdapat perbedaan sudut pandang. Sebagai guru, kita harus menghargai dan belajar untuk mendengarkan serta memahami perspektif orang lain. Nah, demikian pemaparan dari kami kelompok 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.